gimana sih masuk gang kayak gini? Ini tuh kawasan Jelakeng, Tauran. Kamu emang nggak tahu sejarahnya? Jelakeng? Ya, Bukannya Jelakeng cuman ya rumah-rumah penduduk Tionghoa biasa kayak pekinan itu sekarang. Kamu tahu nggak sejarahnya zaman dulu kayak gimana? yang mana? Soal sejarah yang mana? Jadi dulu di sini itu terkenal dengan hiburan malamnya kayak prostitusi, terus kayak pemakaian opium, terus ada penjualan arak. Tapi ya yang aku tahu sih soal Jelakeng itu kan pada masyarakat tuh asli 26 ya. Iya, Karena kan dulu di sini katanya rumah penduduk 96 nih. iya. Nah tapi tuh kalau soal yang kayak gitu tuh aku nggak tahu, malah baru tahu sekarang yang kamu bilang. Nah, daerah ini tuh awalnya malah pemukiman pendekar loh. Jadi namanya itu Patekoan, artinya itu 8 pendekar. Tapi semenjak geger pecinan tahun 1741 itu banyak orang Tionghoa yang dihabisi. Lalu akhirnya daerah ini diubah jadi tempat hiburan malam. Terus ramenya karena apa? Jadi karena dulu banyak orang Belanda yang dikirim dari Belanda tanpa istri atau pasangannya. Jadi mereka kesepian dan mereka harus melampiaskan kebutuhan biologis mereka. Makanya banyak daerah seperti Jelakeng ini, dan dari pemerintah Belanda juga mereka itu tidak melarang dan malah mereka tuh mendukung berkembangnya daerah kawasan seperti Jelakeng ini, karena memang pemerintah Belanda sadar bahwa pegawai-pegawainya ini membutuhkan pelampiasan untuk kebutuhan biologis mereka. Pantes ya, ramai banget. Benar, kan? Dari aku lagi bentuk-bentuk yang dulu sangat sulit kayak rumah tuh tumbuh jendela besar untuk jualan. Nah, aku ngeliatnya tuh di rumah segini tuh ini tuh banyak banget. Nah, benar. Nah, jadi nama rumahnya itu shop house, atau sekarang itu nama disebut toko. Jadi kalau yang bisa kita lihat itu biasanya shop house itu ada 2 lantai. Dan di bawahnya itu tempat untuk adat atau judi. Lalu tempat atasnya itu tempat yang untuk para perempuan ini bekerja. Tapi yang aku dengar sih itu produk arak juga ya. Makanya di sini arak tuh gampang didapat, itu harganya murah. Benar, arak di kawasan Jelakeng ini dulu terkenal loh. By the way, ngomong-ngomong arak, jadi haus ya. Panas ya sih? Beli minum ya? Yuk. Baik. Oh di sini juga? Iya, kamu sendirian aja di sini? Enggak, tadi aku belum cari, mereka tuh lagi cerita soal daerah Jelakeng ini, ternyata dulu tuh kawasan hiburan malam. Oh gitu, aku baru tahu. Ngomong-ngomong soal prostitusi, kemarin tuh aku baru baca-baca soal arkeologi prostitusi. Katanya ya, prostitusi itu udah ada dari zaman peradaban awal, kayak Mesopotamia. Cuman baru belakangan ini aja dibahas. Loh, kenapa baru belakangan ini bang? Soalnya tuh para penulis itu kayak ngerasa malu buat ngebahas itu. Soalnya juga karena persetubuhan dianggap sebagai cara alami untuk berkembang biak kan. Jadi mereka ngerasa nggak perlu diteliti lah. Terus kenapa kita mereka sadar kayak kayak aku teliti itu, kenapa mereka tiba-tiba mau menelitinya sekarang? Itu karena ada pembahasan soal gender dan pemahaman budaya baru. Jadi dari gender ini merambah ke bagian prostitusi, makanya mereka mulai ngebahas soal prostitusi ini. Oh, jadi gitu, Mai. Terus kalau soal Jelakeng sendiri, arkeologi prostitusi gimana? Nah, kalau itu tuh yang susah buat dibahas, soalnya datanya tuh minim banget. Kenapa minim? Soalnya bangunannya itu udah banyak yang diubah, yang direnovasi, jadi bagian dalamnya udah nggak sesuai sama aslinya. Benar juga ya, kalau dilihat kan arkeologi sendiri kan kita butuh fisik. Sedangkan kalau bangunan sama ruang arkeologi ubah, apa yang mau kita teliti? Kalau soal sumber-sumber tertulisnya kayak dokumen-dokumen ada nggak, Mai? Ada sih, cuman tuh kayak jarang banget ditemuin karena dokumen tuh udah pada dihilangin atau kayak sengaja dihilangin karena adanya masa kelam. Aku juga cuma nemu 1 di internet. Dikit juga ya. Kalau gitu dari Jelakeng sendiri itu tuh apa? Kalau nggak salah tuh ada yang namanya Sky Bridge. Itu tuh kayak semacam jembatan yang menghubungkan satu bangunan dari bangunan lainnya. Berarti mereka nggak kelihatan di jalanan secara langsung gitu. Jadi mereka kayak
si pekerja sama pembelinya itu lewat bagian atas dan nggak kelihatan sama orang-orang. Nggak nyangka lah aku kawasan yang nggak terlalu bisa kebelah ini ternyata punya sejarah yang cukup panjang ya kalau untuk sejarah Chinese sendiri. Ngomong-ngomong kamu sendirian aja? Iya, kenapa? Gimana kalau kita pesan kita jalan-jalan di sana kayaknya? Boleh deh, aku juga bingung sih mau kemana. Jadi sebenarnya Ini loh Ran, Skybridge yang aku maksud itu. oh jadi ini yang tadi kamu bilang buat dilewatin kalau di jalanan itu. Oh, dan itu kelihatan di kayak setiap ujung gang gitu. Oh, jadi dia ngehubungin gang satu sama bangunan di gang satu sama bangunan di gang satu lagi. Gitu ya. Jasa banget sih, nggak cuma ya. Iya. Iya. Oh, lumayan. Iya nih, tadi kita ketemu di sana. Oh, gimana kalau kita makan mie ayam bareng? Katanya mie ayamnya enak banget loh. Yuk. Boleh, yuk. Yuk. Nah, sambil nunggu mie ayamnya datang, kalian tahu gak sih di sini ada yang namanya daerah pasar gelap. Pasar gelap nih. Iya. Jadi dulu tuh itu macam tempat pertokoan gitu. Cuma karena minim pencahayaan, makanya kalau udah sore ke malam itu daerahnya tuh gelap. Makanya orang-orang namainnya itu pasar gelap. Oh, jadi gelap secara bahasa yang bukan gelap. Iya. Kalau selain secara bahasa itu ada makna lainnya nggak? Nggak ada sih, Mai. Tapi karena memang dulu penjualan opium dan yang hal kayak itu legal, jadi itu secara teknis bukan pasar gelap karena memang dilegalkan. Gitu deh. Sekarang kita makan mie ayamnya yuk. Aku udah lapar nih. Yeay. 两小无猜，日夜相随。